Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita siap untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, yang perbuatannya sungguh dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masih dalam hadirat Tuhan dan menyembah Dia. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Engkau Allah yang besar, perbuatanmu ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Kau dahsyat, ajaib di dalam nama Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah kita di tempat yang maha tinggi. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bawa hidup kita bawa penyembahan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita di dalam ibadah yang kudus pagi hari ini datang dari Allah Bapa di sorga, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya sendirian. Dia pelihara, Dia sertai, dan karena kasih-Nya di dalam Kristus Yesus, Dia telah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Sekarang turunlah atas engkau sekalian anugerah sejahtera yang akan menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang siap menyembah Tuhan katakan
Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh pada pagi hari ini kita mengucap syukur oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dia Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Saya akan membacakan Mazmur pasal yang ke-150, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruli. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Oleh karena kebesaran dan keajaiban, kita percaya bahwa jalan hidup orang yang benar akan senantiasa diterangi oleh cahaya kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar
Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan membacakan hukum kasih yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang kelima, saya akan bacakan. Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Kita akan naikkan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena Dia baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima lawatan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari buka hati kita, buka pikiran kita. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Naikkan pujian sekali.
Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan ku ada. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan. Saat ini kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami sadar siapa kami Tuhan. Kalau kami mau merenungkan dan melihat hidup kami, siapa diri kami, dan melihat karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami, maka Engkau buat kami terkagum-kagum oleh karena perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib yang Engkau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh. Saat ini tiba kami akan mendengar serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Terlebih hamba-Mu yang berdiri ini Tuhan. Engkau letakkan firman-Mu di atas mulut hamba-Mu. Sehingga bukan lagi hamba-Mu yang sedang berkata-kata. Tetapi hanya Engkau saja Tuhan yang sedang berkata-kata. Bahkan melawat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Engkau Tuhan. Sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata dengan saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam minggu yang ketiga, ya, di dalam minggu yang ketiga di bulan Juli ini yang masih di dalam tema tentang keluarga, kita akan mengusung satu tema yang luar biasa, yaitu berbicara tentang internet. Apakah itu berkat atau kutuk?
ya. Namun sebelumnya kita akan membuka bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita, yang terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19, ya. Kita buka bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat ini. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi tema kita berbicara tentang di dalam bulan keluarga ini kita bicara tentang internet itu apakah berkat atau kutuk, ya. Dengan kata lain jika kita mau sederhanakan Bapak Ibu, media sosial yang hari-hari ini kita gunakan di dalam handphone kita, ya, di dalam handphone kita ataupun di dalam mungkin kita menggunakan tablet ataupun juga mungkin laptop, ya, ataupun juga komputer. Apakah ya dengan segala aplikasinya, entah itu WhatsApp, ya, Facebook, entah Bapak Ibu Saudara ada yang menggunakan Twitter, Instagram dan aplikasi lainnya apapun itu Bapak Ibu Saudara. Apakah itu membawa berkat, ya, ada dampak positifnya atau justru sebaliknya, justru membawa dampak negatif dan juga membawa dan mendatangkan kutuk atau bencana. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, soal berkat dan kutuk sesungguhnya itu adalah akibat dari pilihan kita, ya. Bukan ditentukan oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan kalau kita bicara soal berkat dan kutuk, itu sesungguhnya adalah akibat dari sesuatu keputusan yang kita ambil, dari pilihan yang kita ambil. Bukan ditentukan oleh Tuhan. Jangan salah paham ya Bapak Ibu Saudara. Jika kita memilih untuk melakukan perbuatan yang mendatangkan kutuk, maka kutuk itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi jika kita memilih untuk tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan kutuk, maka berkatlah yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Saudara, hidup di era digital saat ini ditambahi juga pandemi COVID yang sudah lebih kurang 1,5 tahun ya sedang kita jalani hari-hari ini. Manusia di seluruh dunia hari-hari ini sungguh bergantung pada apa namanya gadget, handphone ya. Kita semua tentu sudah merasakan bagaimana kita mendampingi anak-anak kita sekolah online ya. Saudara-saudara yang harus bekerja, work from home ya, bekerja dari rumah. Saudara mungkin belanja online, lama setahun gak pergi ke mall, saudara bisa buka aplikasi ya. Shopee misalkan, atau Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Saudara bisa mendapatkan baju sepatu yang baru. Enggak perlu keluar dari rumah, tinggal klik buka aplikasinya, klik barang sudah datang. Bahkan saya ditawari, Bunda kalau mau beli sayuran atau buah, ini ada nomor handphonenya, orangnya datang nganterin. Ya, saudara, semua dimudahkan oleh karena kemajuan teknologi saat-saat ini Bapak Ibu Saudara ya. Semua terbantu oleh kecanggihan teknologi saat ini. Bahkan ya gereja-gereja Tuhan hari ini termasuk kita pun juga merasakan manfaatnya ya. Semua jemaat ya gereja Tuhan menggunakan live streaming di YouTube. Bapak Ibu Saudara aja sekarang ya menggunakan online, kemudian juga bisa menikmati renungan sapa jemaat setiap hari, anak-anak sekolah minggu juga ya. Semua kita menggunakan apa yang namanya teknologi digital hari-hari ini. Dan sampai di sini kita tentu sepakat bahwa internet punya manfaat yang positif dan mendatangkan berkat. Kita sepakat ya dalam hal ini. Namun sayangnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, di antara banyak manfaat positif dan berkat yang kita peroleh,
ternyata ada juga sisi negatif yang harus kita waspadai terhadap penggunaan internet. Kenapa? Karena ada perangkap, karena ada jebakan iblis di sana yang dapat membawa kita pada hal-hal yang mendatangkan kutuk. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Wow, banyak sekali. Ya, saya melihat ya ada data tahun sampai akhir tahun 2017 menurut Pengadilan Kota Bekasi Bapak Ibu, tercatat sedikitnya ada 2.231 kasus perceraian terjadi di Kota Bekasi. Dari jumlah itu ada sekitar 1.862 kasus yang disebabkan perselingkuhan akibat pengaruh media sosial. Banyak sekali ya, 1.800 lebih perselingkuhan terjadi karena akibat pengaruh media sosial ya. Ketemu teman lama, kemudian chatting-chattingan, kopi darat, akhirnya jadi deh gitu ya. 111 kasus karena faktor ekonomi dan sisanya faktor-faktor yang lain. Kita lihat bahwa kasus perselingkuhan karena chattingan di Facebook, di WA menjadi kasus tertinggi. Itu baru di satu kota aja. Ya, belum di kota-kota besar lainnya. Kita lihat itu ada begitu banyak kasus akibat kebiasaan memegang handphone atau mengakses dan lain sebagainya, chatting-chattingan ya. Yang gak berguna itu Bapak Ibu Saudara akhirnya menjerumuskan kita dan membawa kepada perselingkuhan demi perselingkuhan. Itu terjadi real Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bilang gak mungkin anak Tuhan loh. Banyak justru anak Tuhan terjadi Bapak Ibu Saudara melakukan kasus-kasus seperti itu. Apalagi kasus-kasus kecelakaan Bapak Ibu Saudara sering kali terjadi. Ternyata ketika ditelusuri kenapa itu bisa terjadi. Rupa-rupanya kebanyakan sopir yang mengendarai mobil itu sempat-sempatnya loh lagi bawa mobil mengirim SMS atau balas WA atau ngelihat Facebook. Akhirnya dia kehilangan kesadaran dan nabrak. Itu sering kali terjadi. Apalagi banyak karyawan yang dipecat karena kedapatan banyak yang memegang HP pada saat bekerja. Lo lagi bekerja lo sempat-sempatnya. Cekikikan, balas-balas WA, kemudian ngomentari status, lo lagi bekerja, dia malah main game dan sebagainya. Siapa lagi? Anak-anak ya, anak-anak sekolah yang menghabiskan waktunya banyak untuk bermain game ketimbang mengerjakan tugas-tugas sekolah. Akhirnya selama 1 tahun ini kalau ditanya pelajaran ini, aku gak ngerti loh. Ya iya orang pegangannya selalu, mainannya selalu games. Kita lihat ya, banyak pengaruh-pengaruh negatif Bapak Ibu Saudara. Banyak juga, mari jujur diakui. Banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang melalaikan tugas tanggung jawabnya. Ya, lupa masak, lupa ngepel, lupa beberes rumah dan sebagainya. Karena apa? Karena keasikan balas chattingan. Buka WA, ketemu teman lama, kemudian balas chattingan, lalu ngomentari status orang. Loh kok dia punya mobil baru? Loh rumahnya udah ini ya ganti ya, udah renov ya. Nah, karena sibuk megang ini, sibuk ngomentari status orang dan sebagainya, akhirnya lupa, lalai ya. Bukan lupa, itu malah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Lupa masak, suami udah kelaparan, anak-anak kelaparan. Ntar mami mau balas dulu WA. Nah, itu sering kali terjadi Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak sedikit orang tua yang harus kehilangan anak untuk selama-lamanya. Karena apa? Mereka tidak lagi memperhatikan anak yang sedang diasuhnya. Ya, sedang dibimbingnya. Pergi ke mall, suami istri sama masing-masing megang handphone, ternyata anaknya kejepit di lift. Ya. Banyak anak ada lagi ngasuh anak, tahu-tahu masuk cemplung ke kolam. Itu yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penculikan hilang. Oleh karena apa? Karena sibuk megang handphone, sibuk balas WA dan sebagainya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara kita lihat ternyata pengaruh buruk dari medsos sangatlah mengerikan. Jadi kalau kita simpulkan, internet dan medsos itu seperti keping uang logam Bapak Ibu Saudara yang punya 2 sisi. Sisi positif, penuh berkat, tapi juga ada sisi negatif yang mendatangkan celaka dan kutuk.
Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, berjalan berdampingan. Tinggal bagaimana saudara menyikapinya dan bagaimana saudara dengan bijaksana menggunakan internet. Internet itu kan netral Bapak Ibu Saudara. Yang membuat tidak netral adalah karena kita sudah melakukannya hal-hal yang melakukan dengan tidak baik, tidak bijaksana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, perkataan Musa yang kita tadi baca di ayat 19 sebenarnya merupakan peringatan yang penting yang harus direnungkan terlebih dahulu oleh bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian ini, kalimat ini, peringatan ini yang Musa sampaikan kepada mereka untuk dipikirkan ulang. Ada dua pilihan, berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Ya. Mereka diperhadapkan pilihan berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian, keberuntungan atau bencana. Mereka harus menjaga sikap mereka, tingkah laku mereka, supaya mereka tidak salah memilih. Karena pastinya setiap pilihan pasti punya konsekuensinya. Ya. Jika kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-27 ayat 11 hingga ayat 26, maka di sana kita akan menemukan Musa sudah meringkas ya, menyebutkan hal-hal yang bisa mendatangkan kutuk. Apa saja? Di ayat 15 dikatakan yang membatalkan kutuk itu kalau mereka menyembah berhala. Ya. Mereka memandang rendah orang tua di ayat 16. Sikap mementingkan diri sendiri, egois. Ya. Dan juga merebut hak milik orang lain, menyesatkan orang lain di ayat 16 sampai 19. Lalu juga ada penyimpangan seksual, membunuh, melanggar ajaran Tuhan dengan perbuatan yang keliru. Dan jika ini dilakukan, maka itu artinya kita sudah memilih kutuk. Dan akibat dari kutuk ini gak main-main Bapak Ibu Saudara ya. Semua itu tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-28 itu dirinci. Ya, Ulangan pasal 28, kutuk itu dikatakan akan jatuh di kota, di ladang, pada pekerjaanmu ayat 16 sampai 17. Buah kandungan, penghasilan ayat 18. Segala usaha-usahamu ya dikatakan di sana mengalami dampaknya. Lalu di dalam kehidupan keluarga akan penuh dengan bencana di ayat ke-20. Lalu berbagai macam penyakit, ya sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh. Penyakit itu yang akhirnya membinasakan di ayat 21 hingga ayat ke-22. Lalu apalagi yang terjadi akibat kutuk itu? Tidak ada kemakmuran, melainkan selalu kering, gersang, melakukan apa saja gak berhasil. Mari coba Bapak Ibu Saudara cek and recheck. Apakah ini semua terjadi atas kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara? Apa yang saudara kerjakan semua gagal. Saudara justru kena tipu. Gak ada penghasilan. Kering, gersang. Bahkan dikatakan di sana, kehilangan akal sehat, tidak waras. Selalu ditindas, hancur rumah tangga. Tidak pernah beruntung, segalanya dirampas oleh orang lain. Dan masih banyak lagi. Kita lihat, akibat konsekuensi dari pilihan itu, kutukan itu gak main-main. Mari kita sambil mendengarkan firman Tuhan ini, mari cek and recheck dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ya. Apakah ini terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Apa yang saudara lakukan selalu gagal. Orang lain seenaknya menipu kita, menindas kita, rumah tangga kita hancur babak belur. Suami entah kemana, istri entah kemana, anak-anak. Dan semua mengalami kegagalan. Bapak Ibu Saudara, ini sungguh konsekuensi yang gak main-main. Sangat berbanding terbalik dengan janji Tuhan. Janji berkat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang memilih kehidupan dan berkat. Itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Ulangan pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 ya. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah di Ulangan 28. Itu janji berkat. Beda dengan kutuk ya. Di Ulangan 28 ayat 1 dan 14.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara supaya kita boleh memilih kehidupan atau berkat ini? Nah, Musa memberikan solusi di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 16. Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara, tetapi prakteknya enggak semudah itu, ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 16 dikatakan di sana, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Amin. Ada janji berkat. Caranya bagaimana? Taat. Itu aja Bapak Ibu Saudara. Taat dan mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan internet dan kegiatan bermedsos kita? Saudara, kita tidak dilarang untuk menggunakan semua itu. Karena kita tadi tahu ya, ada banyak sekali manfaat yang ada di sana. Asalkan HP kita dan kegiatan bermedsos kita tidak membuat kita menjadi jahat dan melakukan dosa, khususnya di dalam dosa kekudusan di dalam rumah tangga. Kita mencemarkan rumah tangga oleh karena handphone kita. Berapa banyak kasus, ya saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kasus keluarga-keluarga Kristen hancur oleh karena mereka ketemu mantan terindahnya. Kok bisa dibilang mantan terindah ya? Kalau dia mantan terindah pasti dia akan menjadi suami atau menjadi istrimu, ya. Ketemu dengan orang-orang di masa lalu, akhirnya chattingan, ketemu janjian, merasa cocok, bahaya, ya. Merasa cocok perkataan, ya, kemudian menerima pujian, sanjungan di medsos, langsung keplak-keplak gitu ya, kelepek-kelepek. Akhirnya banyak orang, keluarga-keluarga Kristen hancur berantakan oleh karena termakan rayuan gombal. Karena iming-iming dapat kenyamanan hidup. Kalau kamu mau ikut aku, kamu tuh semua dilayani. Hidupmu gak susah, makan minum terjamin. Ngapain kamu masih sama suamimu? Ngapain kamu sama istrimu? Itu yang pemalas dan sebagainya dan sebagainya. Berapa banyak keluarga Kristen hancur berantakan oleh karena hal tersebut. Dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dilarang untuk menggunakan internet dan bermedsos asalkan hal itu tidak menjauhkan kita dari perintah Tuhan untuk mengasihi Allah dan taat kepada firman-Nya. Gak apa-apa ya, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Tetapi asalkan jangan sampai membuat kita masuk ke dalam jerat si iblis. Rumah tangga kita hancur babak belur dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Olehnya segala kutuk dosa, sakit, penyakit, kemiskinan, kelemahan dan sebagainya telah ditanggungnya. Amin. Tuhan juga sudah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, jika kita ingin menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, hanya ada satu pilihan. 4 huruf. T-A-A-T. Taat. Pilihan ini akan menentukan kehidupan kita ke depannya. Ketika kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran, maka kita sedang memutuskan untuk hidup di dalam Kristus sebagai sumber kehidupan dan kebenaran. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita dan seisi rumah kita mengambil keputusan untuk memilih Kristus? Yang pertama, kita akan hidup di dalam berkat dan jauh dari kutuk. Amin. Yang kedua, memiliki perubahan pola pikir dan perubahan hidup. Tentu kita mau Bapak Ibu Saudara ya mengalami perubahan ya. Lalu yang ketiga, memperoleh anugerah dan sukacita hidup. Kita mungkin gak tahu besok bisa makan apa dan sebagainya.
Tetapi ketika kita menerima Kristus dan Kristus diam di dalam hidup kita dimampukan untuk tetap tersenyum, untuk tetap bersuka cita, untuk tetap bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi walaupun itu kita banyak meneteskan air mata. Pilihlah hidup dan hidup itu ada di dalam Yesus. Memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kunci bagi kita untuk menikmati kehidupan dan janji-janji Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan kalau hari ini keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja. Itu semua bukti karena kemurahan Tuhan. Kalaupun kita mengalami lembah-lembah air mata, tetap katakan bersyukur. Berarti engkau dikasihi Tuhan. Seorang bapak yang mengasihi anaknya pasti akan menghajar anaknya. Dan Bapak ingin supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia di dalam seluruh kehidupannya. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa ku membalas kasih Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Mari kita bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, meresponi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyadari Tuhan, jujur di hadapan-Mu. Kalau kami melihat ke dalam keluarga kami, Engkau akan mendapati ada banyak carut marut di sana. Ada banyak kegagalan yang kami lakukan, baik sebagai suami, sebagai seorang istri, anak-anak, mertua, menantu, om, tante. Kami sadari Tuhan, kami tidak kebal terhadap dosa. Mungkin saat ini kami seringkali mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami melakukan berbagai dosa, kenajisan
yang menjijikan di hadapan Tuhan melalui teknologi, kecanggihan teknologi ini Tuhan. Melalui handphone ini Tuhan, rumah tangga kami hancur. Melalui handphone ini Tuhan, hubungan kami satu dengan yang lain tidak bahagia. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau perangkat teknologi yang ada ini dapat dijadikan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mulai hari ini kami mau komitmen melalui kegiatan bermedia sosial kami mau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar kami terbatas, kami tidak mampu. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang di dalam hidup kami, yang akan terus menerus mengingatkan, yang akan terus menerus menegur kami, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi dan pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengucap syukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita menggunakan segala perangkat teknologi yang ada internet kita. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Kita kembali akan berdoa menyerahkan persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita kembali berdoa dan menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, harta kami, keluarga kami, apapun itu, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Berkaitan dengan kekayaan, berkaitan dengan hasil, berkaitan dengan apa yang kami miliki, kami mau mengembalikannya kepada Tuhan. Karena kami percaya itu miliknya Tuhan dan kami hanya diminta untuk menjadi pengelola. Jadikanlah kami menjadi pengelola-pengelola yang baik dan setia. Sehingga Engkau Tuhan Sang Empunya pekerjaan boleh berkata, hambaku yang setia, Engkau sudah melakukan perkara-perkara yang aku akan memberi perkara-perkara yang lebih besar lagi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau pakai rupiah demi rupiah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan boleh tetap dilangsungkan. Khususnya di gereja kami tercinta ini, Gereja Isa Al-Masih Lawang. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan ibadah kita beberapa minggu ke depan setelah selesainya PPKM pada tanggal 20. Yang pertama, doa pagi akan kita mulai berjalan seperti biasa pada tanggal 20 Juli. Lalu kemudian pembinaan akan berjalan sesuai dengan situasi yang ada, bisa dilaksanakan tentunya berdasarkan prokes yang ketat. Lalu untuk doa Jumat, saudaraku, kita juga akan mulai kembali ibadah secara normal. Terlebih memang jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Saya kira kita bisa memulainya kembali. Lalu untuk ibadah raya pada tanggal 25, Ibu Bapak sekalian, ibadah kita akan laksanakan seperti biasa. Ibadah hanya satu kali saja. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa yang boleh hadir dalam ibadah ini untuk sementara adalah Bapak Ibu yang memang kesulitan kuota internet, atau dengan kata lain yang tidak bisa mengikuti live streaming, boleh hadir di dalam ibadah Minggu tanggal 25. Ibadah akan kita siarkan secara live juga, supaya saudara-saudara kita yang di rumah dan di tempat lain bisa mengikutinya. Nah,
untuk seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan normal, Ibu Bapak, itu akan kita mulai pada minggu pertama Agustus atau tepatnya pada tanggal 1. Nah, kita akan mulai ibadah secara live seperti biasa. Baik KU1 maupun KU2 akan berjalan secara normal. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan dengan baik. Dan yang terpenting dari semua ini, saya minta seluruh jemaat untuk menjaga diri baik-baik, ya, menjaga prokes agar seluruh kehidupan kita baik-baik saja, kita semua ada di dalam keadaan sehat sejahtera. Demikian dalam ibadah-ibadah atau dalam pertemuan ibadah, jangan lupa untuk senantiasa menerapkan prokes, karena itu yang akan membantu kita untuk kita bisa tetap survive di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, kiranya ini menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita akan menutup ibadah kita pada saat hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Doa syafaat dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, mari kita membawa hidup kita, membawa doa-doa kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan, berseru kepada nama Yesus, nama yang berkuasa. Mari kita minta lawatan Tuhan bekerja, dinyatakan di dalam hidup kita, terutama bagi bangsa ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kerjakan bagi bangsa ini. Kami rindu lawatan Tuhan, nyatakan bagi Indonesia. Biarlah bangsa kami terlepas dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala virus-virus yang jahat. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga menolong rakyat bangsa kami yang hari-hari ini Engkau lihat Tuhan, kami semua menderita karena situasi ini. Tuhan, lawat bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kota kami, Malang, Lawang dan sekitarnya. Kami juga rindu lawatan Tuhan. Tuhan kerjakan bagi kota kami, agar kami semua juga terbebas dari segala bentuk hal-hal yang jahat yang menyerang kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, yang hari-hari ini sedang berjuang untuk tetap survive di tengah situasi kondisi yang demikian, di mana anak-anak-Mu juga menghadapi situasi yang tidak mudah. Tuhan menolong gereja-Mu, Tuhan menolong umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Pun demikian gereja kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang terjadi, kami tetap mengucap syukur karena Tuhan baik. Tuhan tetap tolong kami, Tuhan tetap pelihara kami, sehingga sampai hari ini kami dapat melewati setiap situasi yang ada.
semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pada akhirnya Bapa, kami membawa hidup kami, jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan rumah tangga Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang ada dalam situasi yang sulit Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka semua dapat keluar dari setiap krisis yang ada. Dan kami boleh menjadi pemenang-pemenang dan melihat tangan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan mereka yang berulang tahun. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan, meneguhkan mereka, sehingga mereka semua dapat melewati setiap tantangan yang ada dan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah kau dengar yaitu firman Tuhan, mari simpanlah itu dalam hatimu dan renungkanlah. Lakukanlah dengan setia. Janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalananmu berhasil dan kau beruntung, engkau dan seisi rumahmu diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi. Sekarang pulanglah ke tempatmu masing-masing, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih dari Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertaimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Kita yang diberkati berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.